Halo sahabat Halo, hati. sahabat hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratun Mardia, biasa dipanggil Rida, dan beliau suami saya Haidir Hasram, biasa dipanggil Haidir. Kami sudah menikah sejak 9 September 2019 atau sekitar 2 tahun 5 bulan. Kita dulu. Kita mau. Alasan untuk menikah, secara pribadi yaitu mungkin kami atau saya secara mulai dari mana dia? Secara pribadi butuh orang yang melengkapi kekurangan, karena di masa-masa 25 tahun, sekitar 2 tahun yang lalu itu ada cukup banyak kegiatan yang sudah saya pribadi jalani. Dan menurut saya kegiatan-kegiatan ini butuh orang yang bisa memberikan masukan lebih banyak, butuh pendamping yang bisa melengkapi kekurangan itu dan memberi motivasi lebih dalam. Itu aja sih mungkin. Dan dari sosok Haidir Hasram yang kebetulan waktu itu juga bersamaan dengan niat saya untuk benar-benar masuk ke jenjang yang lebih serius, klop untuk mencapai satu kesepakatan menikah dan menjalankan misi alasan untuk menikah itu. Sama sih. Jadi saya juga merasa sudah menemukan orang yang tepat untuk diajak hidup bersama sepanjang hayat gitu. Jadi ya kenapa harus ditunda? Hal-hal baik harus disegerakan. Pernikahan itu menurut saya pribadi seperti traveling, berjalan-jalan. Tapi di sela-sela perjalanan itu banyak dinamika, banyak proses yang harus kita lalui, ada konfliknya, ada ketenangannya, ada romantismenya, dan di sisi lain perkawinan juga adalah proses untuk saling melengkapi satu sama lain. Kalau saya pribadi sama sebenarnya secara praktis ya, seperti traveling, kita tahu suka dan dukanya bersama melewati, tapi alasan untuk menikah kan pastinya pertama sebagai pelengkap. Jadi dengan motivasi itu kita sudah tahu bahwa dunia pernikahan itu adalah momen ketika kita akan dilengkapi kekurangan kita dengan pasangan kita, begitupun sebaliknya kita akan tahu apa yang harus kita penuhi dari kekurangan itu dan apa yang harus kita bagikan dari kelebihan yang kita punya. Kalau bicara tentang syarat mungkin itu lebih banyak mengarah ke perempuan ya, karena biasanya yang memberi syarat itu lebih banyak dari pihak wanita, apalagi keluarga. Tapi dari kami berdua 2 tahun yang lalu alhamdulillah tidak ada secara tertulis, karena bagi kami secara tertulis itu tidak terlalu penting, karena bagi saya kesepakatan dari kedua pasangan itu yang paling utama, bukan dari keluarganya, karena yang akan menjalani itu kita berdua. Dan saya sampaikan itu juga tidak dalam satu waktu, cuman berkali-kali. Contoh kasus misalnya saya sampaikan ke suami waktu itu bahwa saya ingin sosok seperti ayah saya misalnya waktu itu. Ayah saya itu adalah patokan dari laki-laki yang saya inginkan, yang akan menemani saya sampai seumur hidup. Bagaimana sosok ayah saya? Ya misalnya dia tidak segan untuk membantu pekerjaan istrinya, misalnya di dapur dan lain sebagainya. Beliau tidak membebani istrinya dalam hal-hal yang berkaitan mungkin dalam pemikiran orang-orang tua dulu, perempuan tidak boleh keluar rumah dan lain sebagainya, tapi ayah saya tidak seperti itu, dan itu yang saya harapkan dari sosok beliau. Alhamdulillah beliau menerima. Terus di contoh kasus lain misalnya saya sampaikan ke dia, saya tegaskan bahwa saya tidak diajarkan dengan lingkungan yang mungkin peminum, dalam artian lain pemabuk, saya tidak suka. Kemudian yang kedua keras, apalagi menjatuhkan tangan kepada istri dan anak. Saya harapkan itu tidak terjadi dari suami saya. Ketika itu sudah dilanggar di kemudian hari, mungkin bisa jadi nauzubillah min dzalik, kita berharap sih tidak, saya akan meminta pulang. Itu yang saya sepakati dan beliau menyanggupi, dan semoga saja itu masih bertahan sampai kita tua dan meninggal sama-sama. Amin. Saya juga ingat saya beberapa kali mengajukan pertanyaan ini ke istri saya, waktu itu calon istri saya. Saya tanyakan soal apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus saya penuhi untuk menjadi
suaminya, karena saya tahu ajaran agama juga membolehkan seorang istri itu mengajukan syarat ke suaminya. Begitupun seorang suami bisa memberikan syarat-syarat tertentu kepada istrinya. Karena pernikahan itu lagi-lagi adalah perjalanan traveling yang panjang, perjalanan yang panjang yang penuh drama, konflik, romantisme, dan saya kira itu harus dibicarakan di awal. Kalau urusan utang piutang saja harus ditulis dibicarakan secara detail, ya kenapa hubungan pernikahan tidak sedetail itu gitu. Kehadiran anak di dalam rumah tangga itu menurut saya penting sekali, dan salah satu syarat yang saya ajukan ke diri saya pribadi sebelum menikah adalah apakah saya siap menjadi seorang ayah. Karena setelah pernikahan pasti kita harus memikirkan kehadiran anak di dalam rumah tangga, dan mau tidak mau kita harus siap menjadi seorang ayah. Jadi saya pikir anak dalam rumah tangga itu sangat penting, terlepas dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan orang sekitar, karena budaya di sekitar kita yang mengharuskan ketika kita sudah menikah yang ditanyakan adalah kapan punya anak, ya kan? Menurut saya begitu. Sepakat sih, karena yang sebelum kita menikah benar-benar itu kita kan sempat ngobrol juga bahwa bagaimana pandangan kita tentang punya anak, apakah akan ditunda atau tidak. Kalau dalam kesepakatan kita berdua yang itu tadi dibilang agreement enggak juga sih ya, mungkin chit-chat biasa saja, tapi kita memastikan satu sama lain tidak ada yang akan menunda dikasihnya sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di keluarga kita tuh bukan keluarga yang mau menunda, keluarga besar. Saya secara pribadi di lingkungan yang punya anak banyak, baik dari ayah saya, misalnya ibu saya, ataupun saya sendiri, kita semua itu ada di lingkungan yang bersaudaranya itu banyak. Jadi kita senang dengan keramaian. Jadi dari situ saya menyadari bahwa sebenarnya sosok anak itu penting sekali untuk orang tua, dan kita sebagai calon orang tua saat itu sepakat bahwa anak ini bisa menjadi penghibur bagi kita, bisa menjadi pelengkap bagi orang tua kita, dan bisa jadi juga menjadi penengah saat misalnya ada konflik. Karena kita sadari bahwa orang tua kita juga menjadikan anak itu sebagai penengah dan pelipur lara, karena mungkin tanpa kita sebutkan di hadapan orang tua kita tahu bahwa ketika mereka punya konflik misalnya, kita itu adalah pelarian dia untuk mereka ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah. Ya begitu saja sih sahabat hati. Jadi saya pertama kali kenal sama istri itu sudah lebih dari 10 tahun lalu. Kami di pesantren yang sama dan 5 tahun bersama di pesantren. Di pesantren kami sudah pernah cinta monyet ya istilahnya kalau anak kecil ya. Maksudnya kami pernah pacaran lah, terus putus, kami kuliah, masih menjalin hubungan, terus selesai kuliah barulah saling mendekati. Bukan saling mendekati, saya mendekati duluan ya. Tapi saat-saat kuliah itu kan sama-sama dengan pasangan masing-masing. Nah itu, jadi ceritanya cinta monyet itu berakhir hanya sebatas pondok 1 tahun. Setelah itu karena kita sama-sama sadar fokus dengan kehidupan di pondok, akhirnya break dan menjalin pertemanan biasa. Sampai kuliah pun sampai begitu juga. Jadi teman-teman sepondok, karena kita sekelas seangkatan, nah itu yang harus kita tegaskan, seangkatan, akhirnya keluar dari pesantren kita bertemu hanya sebatas reuni angkatan seperti itu. Dibawa bercanda, mantanmu mana gitu kan. Jadi ya it's easy to melewati itu sebenarnya selama 4 tahun. Meskipun dibawa bercanda sama teman-teman, dia dengan pacarnya sendiri, saya juga dengan pacarku sendiri, gitu-gitu. Ketemu sampai akhirnya lulus kuliah. Ada niatan dari suami kalau misalnya dia mau nikah dengan saya juga menawarkan, enggak, cuma nawarin kita aja, bilang gimana mau menjalin hubungan kah gitu kan. Terus aku bilang kalau misalnya menjalin hubungannya cuma sekedar pacaran, ya mohon maaf saya sudah nggak siap, karena waktu itu saya udah mau menjalin hubungan secara serius. Di usia 25 tahun juga target utama saya adalah memang sudah harus menikah.
Bagi saya makan Pertanyaannya, itu. apakah pernah insecure? Sayanya, apakah pernah merasa insecure karena apalagi di 2018, bukan 2017, 2018, 2019, beliau sampai sekarang beliau sedang naik-naik daun, juara di sana sini di dunia itu, jadi news anchor, jadi ya bisa dikatakan sebagai public figure lah ya. Terus saya datang dengan orang yang biasa-biasa saja. Apakah pernah insecure? Saya pernah diajar bahwa hal pertama untuk dekat dengan seseorang ya memantaskan diri, dan saya berusaha memantaskan diri. Apa nilai jual yang saya bawa, bawa ke hadapan calon istri saya waktu itu. Saya pede-pede aja dengan dengan kualitas saya juga pada saat itu gitu. Terima kasih. Tapi dari sudut pandang yang berbeda, saya juga insecure sama beliau karena secara pribadi waktu kuliah kan kita melihat beliau sebagai ketua BEM, pimpinan masa mungkin ketika ada demonstrasi. Jadi melihat sosok sebagai orator itu juga saya melihat ini orangnya mungkin cerdas, bukan mungkin, bahkan sudah teruji cerdas, sudah jadi mahasiswa terbaik di angkatan beliau waktu lulus, terus sering menjadi perwakilan dari kampus, bahkan fakultas, bahkan kampus. Jadi di sisi berbeda saya juga melihat beliau begitu. Jadi kita sama-sama, ya itu baru disampaikan setelah nikah justru ya. Beliau insecure, saya juga insecure. Tapi kita sama-sama berani karena ya itu alhamdulillah kita disatukan dengan masa lalu di pondok. Itu yang menyatukan kita. Sudah punya sedikit bekal untuk saling mengenal. Maka saya pernah mendoakan semoga istri saya tidak juara waktu. Oh iya, pernah ada satu momen, pernah ada satu momen ikut ajang duta, ya waktu itu duta wisata tingkat provinsi, terus dikasih kesempatan alhamdulillah mewakili kabupaten, tapi ternyata beliau hadir tanpa kasih tahu ceritanya, surprise. But at the moment nggak nyangka juga kalau misalnya supporter yang dibawa itu semua mendoakan juara, justru sebaliknya dia yang tidak mendoakan juara karena alasan kalau misalnya juara pasti semakin tinggi dan dosa tinggi. Padahal bagi kita perempuan apalagi yang terjun di dunia duta-duta begitu kan tidak ya. Itu adalah ajang pembuktian bagi kita untuk meningkatkan diri atau bahkan belajar. Karena bagi saya ketika saya ikut ke dunia seperti itu, artinya saya banyak belajar. Masih. Thank you. Apa yang membuat saya mantap? Pertama saya melihat istri saya adalah sosok yang mandiri, perempuan yang mandiri saat itu, dan saya pikir sudah bisa diajak berumah tangga. Dan apakah saya sholat istikharah? Ya, saya sholat istikharah berkali-kali dan menemukan, mungkin dikasih petunjuk lewat mimpi. Saya bermimpi ada dua perempuan, dan salah satu perempuan itu adalah istri saya, dan hanya istri saya yang wajahnya bersinar gitu. Terus yang satu seorang perempuan yang saya tidak kenal. Diburamkan ceritanya mungkin. Saya tidak tahu apakah diburamkan atau tidak, tapi ada yang bercahaya dari yang lain, dan saya akhirnya milih istri saya. Dan sebenarnya banyak petunjuk-petunjuk yang mengarah ke situ, bukan hanya melalui mimpi, tapi melalui hal-hal yang kayak orang tiba-tiba minta tolong ke saya, "Dir, tolong hubungkan saya dengan Rida, saya ada program di TVRI yang mau ada dulu senior saya." Dan tiba-tiba dari situ kami menjalin komunikasi kembali yang awalnya sudah ada 2-3 tahun kita tidak saling kontakan, dan melalui beberapa permintaan tolong dari senior, akhirnya kontak kembali. Dari situ mulai chit-chat lagi, akhirnya terbangun hubungan, dan akhirnya saya mulai sholat istikharah, dan akhirnya muncullah petunjuk itu. Itu yang membuat saya mantap. Ditambah istri saya ini sangat tegas ke saya waktu, apalagi proses penyelesaian studi magister, saya tuh terlambat karena kerjaan, dan akhirnya beliau yang tegas, harus selesai, harus dikasih target. Jadi saya senangnya sama istri saya, memang saya diajak untuk fokus gitu.
Dan itu yang membuat saya mantap. Yes, menyambung dengan jawaban suami ya begitu. Memang karena komitmen yang kita sepakati bersama dari awal. Ketika beliau mendekat, saya tawarkan untuk ke jenjang serius dan dia menyanggupi dengan komitmen yang saya sampaikan bahwa ketika ingin naik ke jenjang serius berarti harus selesaikan studi dulu, dan itu yang ditawarkan juga dari orang tua saya bahwa jangan mencari calon suami yang belum selesai nikahnya, kan itu akan membebani kalian juga ketika sudah berumah tangga. Ketika dia benar-benar sudah serius berarti harus menyelesaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai mahasiswa waktu itu. Akhirnya itu yang saya sampaikan ke beliau waktu itu. Gimana menerima tawaran ayah saya atau enggak? Dia alhamdulillah disanggupi. Dan kita sepakat itu selesai 1 tahun mendatang paling lambat ketika saya sudah berusia 25 tahun, sesuai juga dengan target saya untuk menikah 25 tahun. Jadi bagi saya sih kalau misalnya seorang perempuan nih, sahabat hati, ketika dia sudah komitmen pada dirinya sendiri, ya insya Allah itu akan terbuka juga jalannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, semakin akan dimudahkan dan akan, kalau misalnya memang waktunya belum tepat, itu akan ada jalannya juga bahwa itu memang bukan waktunya. Tapi alhamdulillah mungkin bagi saya itu adalah waktu yang tepat, makanya sangat-sangat mulus dengan beliau. Ya. Kayak Tuhan itu membukakan jalan. Jadi banyak proyek yang secara tidak langsung disambungkan dengan beliau, begitupun sebaliknya. Dia juga waktu itu banyak proyeknya yang harus berkaitan dengan saya, misalnya entah ke institusi saya, embel-embelnya ujungnya lari ke saya juga, ataupun saya misalnya butuh narasumber yang harus melalui linknya dia, kenalannya dia, akhirnya sudah kontekan. Padahal 2-3 tahun sebelumnya ketika kita sama-sama lanjut S2, waktu itu sama sekali nggak pernah saling kontak ya. Tapi tiba-tiba hanya karena satu telepon tentang narasumber, saya cari lagi ngerjain satu proyek dengan tema tertentu, butuh bantuan dia, klik, setelah itu bersambung terus. Akhirnya diteruskan makan es krim. Makan es krim, nonton, makan, nonton, makan, nonton. Alhamdulillah. Kalau perempuan umumnya mungkin seperti itu, akan tergiur dengan itu mungkin ya, laki-laki mungkin tak. Kalau perempuan apa ya istilahnya? Pamor mungkin ya. Kalau sudah jadi pamornya, mas saya mau ditinggalkan. Dan memang betul pada waktu itu masih ada 2 target yang belum tercapai bagi saya. Tapi setelah kehadiran beliau itu akhirnya target-target itu melebur. Saya masih bisa mengenyampingkan itu dibanding mengenyampingkan pernikahan. Karena bagi saya pernikahan itu adalah momen paling tepat bagi saya untuk melengkapi diri saya, kekurangan saya justru. Ketika saya menikah, banyak hal yang lebih akan saya dapatkan. Dan itu betul. Saya memegang prinsip bahwa Allah tidak akan menutup rezeki seseorang ketika sudah menikah, bahkan akan melancarkan itu kan. Dan sampai sekarang saya masih pegang itu. Ketika ditanya sama teman-teman waktu itu, bahkan ya yakin mau tinggalkan momen ini misalnya, yakin mau tinggalkan momen itu, saya bilang yakin. Saya bukan tipikal orang yang berpikir 2 kali untuk mengambil kesempatan untuk menikah waktu itu ya. Karena menikah adalah target utama saya di usia 25 tahun. Apapun yang terjadi 25 tahun, saya sudah sepakat pada diri saya sendiri bahwa harus menikah kalau memang sudah ketemu dengan orang yang tepat. Dan alhamdulillah benar. Yang saya minta melalui sholat-sholat itu adalah mudahkan ketika dia adalah orang yang tepat, dan benar-benar dimudahkan dengan orang di samping saya. Alhamdulillah. Kalau saya sendiri, yang menurut saya yang paling penting ya mental ya, kesiapan mental, karena yaitu kesiapan menjadi seorang suami yang akan mendampingi istri, melengkapi kekurangannya. Begitupun kita harus membuka diri untuk dilengkapi oleh istri. Jadi bukan hanya berusaha ngotot untuk melengkapi istri, tapi kita juga berusaha membuka diri, lapang dada ketika ada kesalahan, dikritik oleh istri. Kita harus menerima itu. Yang kedua, karena kita akan menjadi seorang ayah, seorang bapak dari seorang anak, maka kita harus menunjukkan mental yang baik di depannya, sikap yang baik di depan seorang anak. Jadi saya pikir kesiapan itu dulu. Kalau urusan soal materi dan lain sebagainya, benar kata kawan saya yang selalu menasehati untuk menikah, bahwa rezeki setelah pernikahan itu ada saja jalannya, akan terbuka jalannya gitu. Saya kira itu.
Iya, kalau secara pribadi betul sih dengan yang disampaikan suami saya, tapi tidak sesederhana yang kita bayangkan sebelum kita mengambil keputusan menikah itu. Karena dulu kita mengambil keputusan menikah itu karena berpikir bahwa ternyata menikah itu sederhana, bahwa menikah itu bisa lah diatur nanti setelah benar-benar menjalani hubungan itu. Tapi ternyata faktanya tidak, realitasnya itu justru lebih sulit. Misalnya dari sisi kematangan emosional. Ya, kalau misalnya dibilang nikah muda itu asik, ya asik saja, tapi tidak selamanya seperti itu. Apalagi ada momen yang kalian akan, teman-teman sahabat hati utamanya ya, akan merasakan itu 5 tahun pertama. Betul yang disampaikan orang-orang di luar sana, 5 tahun pertama itu akan sangat berat. 5 tahun pertama kita akan diterpa dengan ujian. Misalnya secara materi kita cukup, tapi akan ada ujian lainnya, misalnya mental, emosional yang belum stabil misalnya, atau misalnya lingkungan, faktor pekerjaan, apalagi LDRan. Di hubungan kita ini konflik utamanya ada di LDRan. Jarak betul. Ketika rindu itu sudah bergejolak, pasti jawaban satunya hanya bertemu. Tapi bertemu itu tidak semudah yang kita bayangkan. Mungkin sebelum nikah kita akan gampang-gampang saja berpikir, boleh terbang aja, sisa beli tiket dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika sudah menikah, ada banyak alasan lain lagi. Tidak sederhana, minta izin di kantor misalnya, apalagi meninggalkan urusan yang sangat urgent misalnya. Terus yang kedua, anak juga jadi pertimbangan, apalagi untuk yang punya anak ya. Apalagi di masa pandemi sekarang. Apalagi di saat masa pandemi. Nah, ini sepertinya menjadi kendala yang eksidental, tidak bisa diprediksi, gitu-gitu kan. Dan itu tiba-tiba, jadi banyak hal yang di luar dari rencana kita, dan itu tidak sesederhana berpikir untuk memulai suatu pernikahan. Karena masalah itu baru akan muncul setelah pernikahan itu sudah dilaksanakan. Begitu. Jadi itu menyesuaikan dengan kondisi pasangan yang berkaitan. Begitu. Apalagi yang bagi yang sudah menikah ya, banyak masalah lah, dan setiap pasangan pasti punya cara menyelesaikan konfliknya masing-masing. Menurut saya seperti itu sih. Itu yang paling penting. Jadi kita nggak bisa menyamakan sebenarnya. Tapi yang paling umum yang sering diingatkan dari senior-senior kita, 5 tahun pertama itu memang akan berat. Apalagi kita yang baru 2,5 tahun ini, ya pasti masih ada 2,5 tahun lagi yang perlu kita selesaikan bersama dan siapkan dari sekarang. Oke. Thank you.